Anda menyaksikan Breaking News. Ya, bisa Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Togi Sinaga. Pemirsa, Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Ini usai menderita 2 kekalahan pada laga Grup B putaran keempat kualifikasi zona Asia. Dan kita sekarang akan berdialog dengan narsum kita, JJ. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya siang hari ini? Oh, baik. Nah, untuk siang hari ini ada kabar yang mengejutkan, bisa dibilang kabar dari PSSI bahwa PSSI memecat Patrick Kluivert. Gimana nih menurut Anda nih, JJ, kabar yang berita ini yang mengejutkan? Memang menurut saya apa ya? Sekarang kan memang dari media masyarakat Indonesia juga sama. Maksudnya memang semua mendukung agar Patrick itu dipecat. Memang karena hasil sih sepertinya. Hasil kan memang sudah menunjukkan tidak memuaskan juga. Secara hasil juga sama, secara permainan juga sama mungkin. Jadi karena itu mungkin banyak yang kecewa. Yang tadinya kan punya ada harapan, tetapi tiba-tiba dengan diganti dan tiba-tiba jadi situasi seperti ini mungkin gitu. Jadi, apakah bisa dibilang ini menjadi keputusan yang tepat dari PSSI untuk memecat Patrick Kluivert dan mungkin staff-staffnya menurut Anda nih? Keputusan tepat atau enggaknya sebenarnya saya jujur nggak tahu. Tapi ya mungkin ada yang harus tanggung jawab karena atas hasil ini, karena gimana pun harapan-harapan ini kan besar bagi masyarakat Indonesia sebelumnya gitu. Tapi ini dengan sesaat gitu, maksudnya lenyap aja gitu kan, hilang. Jadi mungkin ada yang harus tanggung jawab, ya itulah mungkin keputusan diambil oleh PSSI. Nah, untuk mungkin jejak ini ya, mungkin pertandingan dari pelatih STY dan Patrick Kluivert ini bagaimana nih yang signifikan nih? Kalau sebenarnya pandangan JJ? Saya juga memang sudah analisa permainan pertandingan Patrick seperti apa, dan memang banyak perbedaan permainan sepertinya. Dan saya baca juga dan saya analisa juga memang banyak perbedaannya itu ya antar lini sebenarnya, lini depan dan lini belakang. Formasinya ya? Betul. Jadi terlalu jauh juga jaraknya lini depan dan lini belakang. Jadi ya, karena itu ya maksudnya sangat disayangkan apa ya, mengakibatkan ya jadi mengalami kekalahan gitu kita. Kalau sendiri dari segi players, apakah kalau menurut JJ sendiri kan pasti kan udah pengalaman tuh untuk waktu di era STY dan Patrick Kluivert ini. Kalau kita lihat players-playersnya ini banyak yang baru-baru, yang pemain-pemain Belanda juga. Apakah ini seharusnya pun juga menjadi players yang lebih lebih oke dibandingin di eranya STY? Kan gimana pun pasti terbukti ya, maksudnya semakin banyak naturalisasi. Jadi artinya banyak opsi yang baik. Dengan opsi yang baik itu mungkin lebih banyak bisa buat strategi atau taktik yang baru, yang baik, lebih baik lagi mungkin sebelumnya gitu. Jadi tetapi ya karena nggak bisa dilakukan dengan baik, jadi sayang sekali ya kita harus mengalami kekalahan. Memang secara squad sangat-sangat baik menurut saya. Dan banyak opsi juga, mau itu babak pertama dimainkan, mau itu dimainkan di babak kedua. Jadi sangat disayangkan karena kita harus mengalami. Kita tahan dulu JJ. Dan pemirsa, kita mungkin inilah situasi terkini atau enggak berita terkini. Ini terkait dengan berakhirnya karir Patrick Kluivert sebagai head coach untuk Indonesia. Dan mungkin kita kembali lagi ke JJ nih, JJ. Tadi sempat dibilang formasinya ini berbeda dengan STY juga. Dibandingkan dengan Patrick Kluivert, harusnya tuh lebih oke nggak sih sebenarnya? Kan kita memang di eranya Sinteyong itu kan menggunakan formasi 3 back. Yes. Tetapi kan entah kenapa mau diganti terus di tengah-tengah, tetapi gagal lawan Australia. Setelah itu ganti lagi jadi 3 back, tetapi pas uji coba kemarin ya, di bulan kemarin itu menggunakan bukan 3 back tetapi 4 back lagi. Jadi memang Patrick sukanya memang 4 back sepertinya, dan it didn't work out. Ya, dan dia coba-coba dan saya lihat
masih kurang matang sampai pertandingan terakhir sebelum kualifikasi ronde 4 ya, yaitu lawan Lebanon dan lawan Chinese Taipei. Memang masih kurang. Kenapa nggak matengin aja gitu back 3? Dan setelah lolos kan bisa aja ganti sistem, mungkin jadi 4 back, jadi bisa ada lebih banyak waktu untuk mempersiapkan timnya gitu. Oke, Coach JJ sendiri masih berkomunikasikah dengan Sintayong saat ini, dan mungkin apakah beliau sudah mendapat kabar ini? Sudah, karena barusan saya lagi bikin podcast sebelah juga persis. Langsung kabarnya? Langsung kabarin, Coach Shin ini ada, dan beliau sudah lihat ternyata. Responnya beliau nih apa nih? Kalau boleh, mungkin bisa dibacain mungkin responnya beliau. Saya sebenarnya bercanda, Coach Shin, ini lagi heboh nih, suruh Coach Shin balik. Oh, suruh Sintayong balik lagi ke Indonesia. Iya. Boleh mungkin kita kasih lihat mungkin chattingannya kepada kita semua. Nah, ini buat pemirsa. Ya, tapi bahasa Korea ya. Karena bahasa Korea mungkin jadi susah lihat. Oh, bahasa Korea ya. Ya. Yang diartikan? Ya, intinya head coach saat ini sudah dipecat. Katanya. Boleh kita kasih lihat lagi mungkin buat pemirsa, ini dalam bahasa Korea ya, JJ ya? Betul. Jadi dipecat head coach saat ini, dan juga Coach Shin bilang sudah lihat dari Instagram. Dan saya tanya lagi, Coach Shin, respon beliau? Coach Shin, di Indonesia lagi heboh, suruh Coach Shin balik gitu. Terus, hah? Ke Indonesia lagi? Iya. Dia tanda tanya. Nah, saya belum balas. Soalnya buru-buru ke sini kan, jadi. Seberapa seringkah JJ masih berkomunikasi dengan Coach Sintayong? Saya sering banget. Pas saya nonton pertandingan di Saudi Arabia juga, sering kontekan, dan saya kasih tahu hasilnya begini, sayang sekali, dan Coach juga menyayangkan itu. Ya. Ada feedbacknya nggak sih ketika beliau pun juga nonton di sana? Mungkin sharing, wah seharusnya begini nih, atau kayak begini. Jujur kalian sering bersana gurau nggak? Jujur tidak ada seperti itu. Apa ya? Dan memang nggak bisa nonton juga karena terlalu malam. Oh, beda waktu pagi ya? Sih, pagi. Kan beda hampir 6 jam ya sama Korea, Saudi Arabia. Jadi nggak bisa nonton, dan nggak ada sih yang komen-komen apa-apa juga sebenarnya. Dan dia memang pantau karena dia follow banyak akun Instagram bola gitu sih. Tapi kalau menurut JJ sendiri nih, kan masih sering berkomunikasi dengan Sintayong ya. Seberapanya dia itu ingin kembali melatih? Karena kan beliau ini kan stop di pertengahan ini ya, prosesnya ini. Tetapi memang sampai saat ini kan belum ada kepastian juga Coach Shin bakal balik atau tidak juga. Dan begitu juga dari PSSI juga kan nggak ada mengumumkan apa-apa gitu. Tapi kalau dari dia sendiri, mungkin apakah, wah seandainya nih saya menjadi pelatih lagi atau menjalani proses ini sampai kemarin ini. Dan mungkin harus balik lagi ke Coach Shin-nya ya. Maksudnya kita coba jadi posisinya Coach Shin. Coach Shin kan sudah melanjutkan ronde 3 dengan baik menurut saya. Waktu itu hasilnya pun baik gitu, dan peringkat 3 juga waktu itu kan di grup. Tetapi tiba-tiba di tengah jalan dipecat tanpa alasan yang jelas, dan disuruh balik lagi setelah gagal Piala Dunia. Itu apakah seolah-olah kayak permainan dia ya? Nah, apakah dia mau atau tidak itu mungkin nggak tahu juga, saya jujur saya belum pernah tanya. Tetapi kalau saya jadi dia mungkin agak bingung harus bagaimana, dan mungkin walaupun balik mungkin akan lebih banyak persyaratan mungkin ya. Iya. Waktu STY mungkin diberhentikan di tengah proses ini ya. Seberapa dia mungkin rasa kecewa atau sakit hati ketika mendapatkan kabar tersebut, Joy? Dia memang jarang ekspresikan apa yang dia rasakan sebenarnya. Tetapi setelah beberapa hari kemudian kita makan bersama dengan staf pelatih semuanya sebelum kembali ke Korea. Itu memang kelihatan sangat-sangat sedih, dan beliau pun pertama kali ya bicara, ya saya bingung kenapa harus diperlakukan seperti ini gitu. Itu yang beliau bicara kemarin gitu. Apakah sampai saat ini pun juga tidak ada mungkin penjelasan dari PSSI sendiri terkait dengan diberhentikan secara mendadak kayak gini? Dari pihak PSSI tidak ada respon? Tidak ada penjelasan atau alasan yang jelas sebenarnya sampai sekarang sih. Jadi saya juga bingung, kan banyak asumsi-asumsi sekarang di media.
Tetapi banyak yang nggak benar juga menurut saya, karena saya yang ada di dalam timnya juga langsung, dan yang berbicara dan yang berasumsi itu semua kan bukan yang ada di dalam tim gitu. Yang di dalam tim ini tidak ada yang pernah bicara sama sekali gitu. Ya, selain saya sekarang mulai sedikit-sedikit bukaan gitu. Oke. Baik. Sekarang kita terhubung dengan Bung Akmal. Selamat siang, Bung Akmal. Selamat siang, salam sepak bola. Salam sepak bola. Ada JJ juga di studio, Bung Akmal. Iya. Bung Akmal, ini kabar terbaru PSSI memecat Patrick Kluivert. Gimana pendapat Anda? Ya, yang saya terima bukan cuma Patrick Kluivert ya, tapi 10 asistennya plus 6 personalia pembantunya juga diistirahatkan. Sebenarnya bukan pemecatan istilahnya, karena dilakukan mutual termination, artinya kesepakatan bersama untuk menyelesaikan kontrak. Nah, ini putusan yang menurut saya putusan yang cukup baik dari PSSI, sangat cepat merespon keinginan publik, dan juga kalau mutual termination artinya kompensasi yang dibayarkan akan tidak lebih banyak gitu kan, karena ada kesepakatan bersama antara PSSI dengan Patrick Kluivert. Beda misalnya kalau PSSI memecat tanpa kemudian ada mutual termination, maka nilai yang harus dibayarkan sekitar 80 miliar kepada Patrick Kluivert dan tim stafnya. Jadi apa yang diputuskan oleh PSSI saat ini adalah keputusan cepat untuk kemudian selanjutnya PSSI juga harus tetap mengevaluasi tim nasional kita yang gagal lolos ke babak keempat ini. Gagal lolos ke Piala Dunia. Bisa dibilang, tadi sempat dibilang tidak ada pemecatan, berarti ada kemungkinan pun setelah dievaluasi bisa kembali lagi kah? Tidak, ini kan sudah selesai. Artinya bukan pemecatan. Kalau pemecatan kan sepihak dari PSSI, tapi ini mutual termination. Artinya baik pihak PSSI maupun pihak Patrick Kluivert menyelesaikan kerjasama yang di kontraknya adalah 2027. Kalau kemudian pemecatan sepihak dilakukan oleh PSSI, maka PSSI harus membayar kompensasi kontrak sampai 2027 yang nilainya kabarnya mencapai 80 miliar. Tapi kalau mutual termination ini kan disepakati bersama. Kalaupun kemudian ada kompensasi yang dikeluarkan, itu tidak sebesar 80 miliar yang tadi saya sebutkan, karena baik Patrick Kluivert juga mengakui dia gagal, kemudian karena keinginan publik juga untuk ada pergantian dan dipahami itu semua, makanya kemudian terjadi kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masa kontrak yang sampai 2027. Ini yang membedakan antara pemecatan dengan dengan mutual termination. JJ sendiri gimana nih JJ respon ini dari Bung Akmal nih terkait dengan untuk sementara tidak dipecat, cuman untuk stop sementara. Untuk Patrick ya sekarang. Iya. Saya juga jujur. Ini diberhentikan, tapi namanya bukan pemecatan, tapi kesepakatan bersama untuk berhenti. Bukan berarti Patrick Kluivert akan kembali. Oke. Jadi ini untuk proses evaluasi pun juga terkait dengan kontrak kerja juga ya, Bung Akmal ya? Tidak. Kontrak kerjanya sudah selesai. Tapi ini pemutusan kerjanya disepakati secara bersama antara PSSI dengan Patrick Kluivert. Namanya mutual termination. Beda misalnya ketika PSSI memecat tapi PT Kluivert tidak terima, maka harus bayar kompensasi PSSI 80 miliar. Jadi Kluivert menerima, kemudian PSSI juga menyatakan Kluivert tidak diperpanjang kontraknya, tidak melanjutkan tugasnya, tapi berdasarkan kesepakatan bersama. Artinya Patrick Kluivert ini sudah tidak melatih tim nasional. Gitu. Beda dengan pemecatan. Kalau pemecatan itu sepihak. Oke, baik. Untuk JJ sendiri ini respon waktu ketika STY sendiri bagaimana tuh? Mungkin sih bisa berbeda ya mungkin situasinya, karena waktu itu coachnya kan lagi di Jakarta juga, dan yang didatangkan itu ya Pak Sumarji waktu itu. Pak Sumarji yang datang hari itu juga, dan kita langsung diberikan surat pemecatan, dan memang waktu itu belum tanda tangan gitu. Jadi waktu itu memang secara nggak langsung ada dua head coach bersamaan di waktu bersamaan ya gitu ya. Tetapi sama juga, maksudnya bukan hanya sepihak aja, walaupun kasih suratnya sepihak, tetapi ada negosiasi di antara coaching dan PSSI gitu. Jadi disitulah baru kita omongin kompensasi apa yang harus dibayarkan gitu sih. Bung Akmal, ini
bisa dibilang slot atau enggak posisi head coach untuk PSSI kosong. Kira-kira siapa nih yang menjadi cocok untuk berikutnya? Apakah mungkin kita bisa tarik kembali STY atau gimana Bung Akmal? Ya, siapapun masih bisa menjadi pelatih tim nasional ya setelah Patrick Clipper dan gerbongnya atau stafnya kemudian dilakukan mutual termination. Bisa jadi Sintayong kemudian kembali juga, bisa juga pelatih lain. PSSI punya waktu untuk kemudian memilah dan menetapkan pelatih baru pengganti Patrick Clipper tanpa harus melakukannya secara emosional atau terburu-buru, karena di depan kan event kita tidak ada event lagi, artinya yang ada hanya misalnya international match atau FIFA Match Day pada bulan November nanti. PSSI punya waktu untuk memilih pelatih yang diharapkan bisa terus menjaga performa tim nasional kita saat ini, termasuk mengangkat prestasinya. Bisa Coach Sintayong, CLBK, cinta lama bersemi kembali seperti halnya pernah terjadi pada Ivan Kolev yang pernah melatih timnas kemudian diberhentikan kemudian melatih tim nasional lagi. Bisa seperti Alfred Riedel yang pernah melatih tim nasional di Piala AFF kemudian diberhentikan tapi kemudian melatih lagi. Atau juga bisa nama-nama lain yang seperti ada disebut Giovanni Van Bronckhorst, bisa juga ada juga yang disebut-sebut Jesus Casas, ada juga disebut bahkan pelatihnya PSM Bernardo Tavares. Tapi siapapun pelatihnya, yang paling penting adalah bagaimana kemudian PSSI membuat catatan khusus pasca evaluasi Patrick Clipper ini, sehingga kemudian kejadian-kejadian ini tidak terjadi lagi di pelatih mendatang. Misal soal soal kewajiban pelatih tim nasional harus ada di Indonesia, karena bagaimanapun dia pelatih tim nasional Indonesia, bukan pelatih Tarkam. Seperti halnya Patrick Clipper kan sejauh ini lebih banyak ada di luar negeri dibanding di Indonesia. Yang paling harus diingat, siapapun pelatihnya dia adalah pelatih tim nasional Indonesia, maka harus punya banyak waktu di Indonesia untuk melihat dan mencari pemain yang sesuai dengan standar nasional Indonesianya SNI, dan juga yang paling penting lagi ya harus ada KPI-nya dalam kontrak itu, sehingga kemudian nanti jelas, misal KPI-nya target ke depan, turnamen yang akan kita ikuti kan ke depan berjenjang, ada Piala AFF, Piala Asia, dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Misalnya target pelatih baru ke depan adalah juara Piala AFF. Kemudian 4 besar Piala Asia, baru kemudian lolos Piala Dunia. Artinya apa? Artinya kalau di kontrak nanti ada KPI-nya, setidaknya kalau kemudian terjadi kegagalan itu kan tidak repot lagi, harus ada kompensasi, harus ada membayar sisa kontrak dan sebagainya. Ini penting buat PSSI untuk kemudian menentukan siapa pelatih kepala. Yang pasti pelatih kepala harus bisa menjaga terus ritme permainan tim nasional Indonesia yang saat ini yang sudah berada di level tertinggi untuk tetap bertahan. Yang kedua, harus bisa menjaga mengenal budaya dan karakter Indonesia juga gitu. Jangan sampai kemudian budaya luar yang dibawa sehingga budaya Indonesianya tidak dibawa, yang pada akhirnya adalah terjadi miskomunikasi antar sesama pemain dan sebagainya. Ini juga akan sangat merepotkan untuk mewujudkan target-target yang ingin dicapai ke depan. Oke, baik Bung Akmal, ini mungkin saya sekarang ke JJ. Mungkin sekali lagi mungkin pemirsa pengen tahu juga waktu proses kemarin STY diberhentikan, waktu proses pertengahan jalan kayak gini, apa sih menjadi alasan sekali lagi PSSI untuk memberhentikan Coach STY? Karena kan sempat dibilang dia ingin sekali kan membangun head coach atau nggak membangun timnas Indonesia, JJ. Kalau ditanya alasan, ya kami tidak ada yang tahu jujur alasan tepatnya apa. Tapi kan seperti apa yang dibicarakan di press conference dari pihak PSSI, kan memang masalah ruang ganti, masalah komunikasi dan lain-lain. Tetapi yang saya rasa di dalam tim itu ya tidak pernah ada masalah dinamika ruang ganti juga, dan komunikasi juga nggak pernah ada masalah gitu. Dan itu pun memang pernah dibuktikan juga di YouTube. Di Belanda juga ada beberapa pemain naturalisasi sudah bicara, mereka kaget juga ketika coach diberhentikan, dan juga nggak pernah ada masalah komunikasi gitu. Tapi berarti bisa dibilang tidak ada masalah komunikasi antara head coach Sintayong dengan players-playersnya juga? Pasti dong. Semua aman? Pasti dong, karena pemain yang tahu sendiri pasti pernah ada masalah gitu. Ya, karena kan isu yang beredar di luar bahwa komunikasi ini tidak berjalan dengan baik dan lancar dengan STY sama pemain. Tapi Coach Niji sendiri yang mengalami di lapangan atau nggak sehari-hari?
kita pernah ada masalah sama sekali. Dan ya buktinya pemain-pemain pada senang sama coach Shin juga. Mungkin banyak media juga ada ya video-video yang apa namanya, coach Shin bercanda sama pemain-pemain juga, pemain juga begitu juga sebaliknya kan ke coach Shin. Jadi tidak ada masalah komunikasi sama sekali di antara kita, dan apa ya, sudah terbukti dari video-video yang ada sekarang gitu maksudnya. Jadi, seberapa dekatnya kah Sintayong dengan pemain-pemain kita? Mungkin bisa lihat ya, pas Rizky Ridho menikah, itu kan ada telepon video call dengan Coach Shin, dan ada juga video yang Coach Shin dicemplungin ke air juga, dan bercanda-bercanda dan ketawa-ketawanya itu ya bisa dilihat dari situ juga, dan mungkin bisa tanya ke pemain-pemain langsung juga. Sebenarnya pemain juga bakal jawab jujur kalau masalah ini. Oke, mungkin yang terakhir ini mungkin terkait dengan STY sekali lagi. Coach ini kan masih sedang berkomunikasi dengan JJ. Jika STY ingin kembali, menurut JJ sendiri apakah beliau ingin kembali lagi, walaupun karena kita tadi kan sempat bahas juga kan, mungkin pasti terminologi, termsnya akan berbeda, kontraknya akan berbeda, karena jangan sampai nanti kejadian lagi toh. Betul. Tapi kalau JJ sendiri, ya menurut saya sama is he juga willing to come back? Potensi saya nggak bisa bilang nggak ada. Potensi ada, bisa balik. Tetapi ya balik lagi, seperti yang saya tadi bilang, harus ada persyaratan yang lebih ketat, lebih baik dalam kontrak mungkin. Oke, baik, terima kasih Ji. Baik, pemirsa, kita akan break sesaat, tetaplah bersama kami di Breaking News.